Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita membahas satu tema yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 dan memberikan judul khotbah kita hari ini adalah mencari Tuhan atau mencari Tuhan yang benar di post-truth era. Apa itu post-truth era, saudara? Ada yang pernah dengar kalimat ini atau kata ini? Ada yang pernah dengar? Dengarnya apa? TikTok? Saudara, post-truth era itu orang sering mengatakan bahwa post-truth era itu adalah era di mana emosi kita itu atau emosi atau kepercayaan pribadi lebih berpengaruh pada sebuah opini publik. Jadi apa yang aku rasakan, apa yang membuat aku aman, apa yang membuat aku nyaman, apa yang aku percayai secara pribadi, itu yang aku bawa ke dalam dunia, di dalam masyarakat, dan itu menentukan opini publik. Terlepas itu fakta atau tidak, yang penting aku tahu, aku percaya itu, maka aku bawa ke dalam masyarakat. Dan itu terjadi dalam dunia kita hari ini, saudara. Dan cilakanya, post-truth itu tidak terjadi hari ini saja. Post-truth itu tidak hanya terjadi pada zaman di mana kita ada hari ini. Bahkan setiap orang itu punya yang namanya post-truth. Yang terkadang kita mengabaikan fakta bahwa realita itu akan membahayakan. Atau apa yang kita percayakan itu, atau apa yang kita rasa aman itu membahayakan kita sendiri, bahkan publik di mana kita ada. Contohnya apa, saudara? Kalau orang Indonesia sakit, biasanya obatnya paling ampuh apa? Kerokan. Iya bener. Secara kenyamanan sembuh enggak? Oh enggak sembuh juga kata Ko Daniel. Saudara, kalau kita sakit orang Indonesia itu kerokan bukan? Tapi enggak kerokan. Berarti bukan orang Indonesia. Kerokan, tapi apakah itu secara medis bisa memberikan fakta kepada kita? Belum tentu, saudara. Atau gini deh, kalau saudara batuk dan pilek, biasanya orang Indonesia minum obat apa? Oh, lemon and honey masih bagus, tapi coba ini, saudara. Oh enggak, Tante Fono enggak minum. Berarti Tante Fono bukan orang Indonesia lagi, saudara. Saudara, orang Indonesia kalau sakit batuk, satu tenggorokan, biasanya ambil apa? Amoxicillin. Benar kan? Antibiotik, kenapa? Akan memberikan kesembuhan kita lebih cepat. Kita rasa itu sudah membuat kita cepat sembuh, aman, nyaman, dan itu kepercayaan kita. Tapi secara fakta, itu membahayakan bukan? Setiap kita punya post-truth masing-masing. Dan cilakanya, saudara, kita sebagai orang Indonesia, ketika kita sudah merasa sembuh dengan antibiotik, kita bagikan ke orang lain. Sehingga apa? Menentukan opini publik bahwa antibiotik amoxicillin itu post-truth. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, post-truth itu tidak hanya aktif di dunia kita normalnya atau dunia sosial kita. Praktek dari post-truth itu aktif di dalam kehidupan orang percaya hari ini. Bagaimana caranya, saudara, post-truth itu aktif? Ketika saya dan saudara memilih ajaran yang nyaman untuk diri sendiri. Ketika saudara hanya mendengarkan sesuatu yang enak didengar di telinga. Ketika saudara tidak suka dengan kata-kata koreksi pertobatan. Ketika saudara tidak suka dengan teguran, sukanya dininabobokan. Ketika saya dan saudara pengennya hidup begini terus, tidak mau ada perubahan. Saudara sedang ada atau sedang mempraktekkan post-truth. Kan banyak di gereja kita kan, kita ngomong di gereja kita aja deh. Nggak usah ngomong gereja lain. Di gereja kita itu saudara banyak loh. Kalau pendeta khotbah atau siapapun khotbah, dia akan mikir, oh ini khotbah hari ini itu lebih cocok untuk si dia, bukan untuk si aku. Secara tidak sadar, saudara, sedang mempraktekkan apa? Post-truth. Dan hal ini telah diingatkan oleh Paulus kepada Timotius.
Di mana karena akan datang waktunya kapan saudara? Salah satu waktunya adalah sekarang. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Orang hanya mendengarkan atau orang hanya menerima ajaran yang menyenangkan, yang meninabobokan. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Itu post-truth saudara. Dan cilakanya lagi saudara, kita menormalisasi ini. Post-truth itu normalnya kelompok sosial atau pribadi ingin mempengaruhi golongan lain. Jadi dia punya kepercayaan, dia punya rasa aman, dan dia ingin bawa itu ke orang lain. Dan permainannya itu tidak lagi bermain dengan fakta. Tidak lagi bermain dengan realita. Tetapi seringkali apa yang dia pahami itu dia share ke orang lain dengan menyentuh perasaannya. Maka kenapa banyak orang hari ini saudara ketika perasaannya itu disentuh sangat tergoda, tersentuh. Dan kemudian dia ikut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah kota yang kita sebutkan sebenarnya sebagai kota post-truth saudara. Kenapa? Kalau tadi saya katakan post-truth itu semua orang itu punya pemahaman masing-masing terserah mau ngapain. Yang nyaman buat dirinya dan di kota Athena itu adalah post-truth city. Kenapa? Di sana itu ada apa? Penuh dengan patung ilah-ilah. Ayat 16 sampai dan 22. Di sana ada orang Yahudi yang kedua. Di sana ada orang non-Yahudi di pasar. Dan di sana ada filsuf seperti Epikuros dan Stoik. Orang-orang di mana aku nyaman dengan ini, maka aku juga men-sharekan itu kepada orang lain. Tetapi saudara, sekalipun mereka punya pemahaman masing-masing. Post-truth city ini menariknya, sekalipun mereka memiliki hubungan emosi dengan sesuatu yang mereka sembah, sesuatu yang mereka percaya, namun mereka memiliki ruang kosong yang lebar, yaitu apa? Mesbah untuk Allah yang tidak dikenal. Gini loh, ceritanya begini. Anggap saya adalah orang yang menyembah ilah. Om Ramis adalah orang Epikuros. Ko Daniel adalah orang Stoik. Sama-sama punya kepercayaan masing-masing. Tapi mereka merasa oke, kita punya kepercayaan masing-masing. Tapi come on dulu, mari. Kayaknya deh, kamu gak punya, ada ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi di sana. Di sana ada ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi. Aku juga punya ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi. Jangan-jangan, sekalipun kita percaya masing-masing, jangan-jangan ada satu ruang yang tidak pernah kita kenal, maka jangan-jangan mari kita mempersiapkan itu. Jangan-jangan itu justru yang terbaik. Di dalam kota Athena itu saudara, mereka memiliki kesepakatan bersama untuk Allah yang tidak dikenal. Untuk membuktikan kepada kita hari ini saudara, bahwa sekalipun setiap orang itu punya rasa aman, punya rasa nyaman pada apa yang mereka percayai. Ada ruang kosong yang tidak pernah bisa diisi oleh rasa aman itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah kekosongan ini menjadi peluang bagi Paulus untuk menjelaskan Injil. Jadi ketika Paulus jalan-jalan di kota itu, dia lihat, oh ada ruang kosong di sana. Dan itu menjadi peluang bagi Paulus untuk menceritakan Injil, menceritakan Allah dan karyanya kepada orang Athena. Maka dari cara Paulus ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip iman Kristen yang Paulus berikan kepada orang percaya. Hari ini untuk menghadapi post-truth era. Kita ada di post-truth era, Paulus ada di post-truth era. Dan dia memberikan kepada kita prinsip-prinsip ini. Agar apa? Agar kita bisa memenangkan era ini saudara. Apa yang pertama saudara? Yang pertama, iman Kristen itu adalah iman yang tidak menghakimi. Amin. Iman Kristen itu adalah iman yang
tidak menghakimi. Bagaimana caranya kita lihat saudara? Coba perhatikan Paulus sambil menunggu Silas dan Timotius. Paulus ngapain? Nggak ikut kedupsi. Paulus ngapain saudara? Jalan-jalan. Paulus itu jalan-jalan di kota Athena. Jadi dia minta kepada Silas dan Timotius, "Hey Timotius, kunjungin aku ya. Tapi sambil aku tunggu kamu, aku jalan-jalan di kota Athena." Dan kemudian karena dia jalan-jalan itu saudara, Paulus menemukan bahwa kota itu penuh dengan ilah-ilah atau mesbah untuk ilah-ilah. Maka ada seorang satiris Roma mengatakan saudara, di kota Athena itu lebih gampang bertemu ilah atau berhala daripada bertemu manusia. Artinya lebih banyak ilah-ilah, lebih banyak patung dewa daripada manusia. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang dirasakan oleh Paulus ketika mendengarkan itu? Apakah dia mengatakan ketika dia ketemu orang, "Hei orang Athena, kamu masuk neraka. Hei orang Athena, kamu masuk neraka." Tidak saudara, apa yang dia lakukan? Bersedih hatinya. Dan ini menjadi pesan untuk kita hari ini saudara. Ketika kita ketemu orang hari ini, orang yang berbeda dengan kita. Seringkali kan kita orang Kristen itu merasa, "Oh, aku ini lebih baik loh, aku ini lebih dekat dengan yang sana loh. Kamu masuk neraka, kamu masuk neraka." Dan itu orang Kristen hari ini bukan? Sedangkan Paulus memberikan prinsip kepada kita bahwa iman Kristen itu tidak menghakimi. Justru harusnya bersedih hatinya. Yang menarik saudara, kata bersedih hati itu ibaratnya seperti Tuhan melihat orang Israel menyembah berhala. Bersedih hatinya. Kenapa? Aduh, kasihan banget ini orang-orang. Dan karena kesedihan, karena perasaan itu saudara. Perasaan ini yang membuat Paulus simpatik kepada orang Athena. Dia tidak menghakimi, tetapi dia bersedih hati dan membuat dia melihat realita. Dan sekaligus saudara, karena tidak ada penghakiman itu, orang-orang yang ada di Athena itu respect sama siapa? Sama Paulus. Dan karena respect itu dia diundang kemana? Ke Areopagus. Saudara, prinsip ini menjadi poin penting ketika kita bicara tentang Injil. Injil, iman Kristen itu tidak menghakimi. Oke deh. Saudara gini. Ada satu cerita di bukunya Mike Iaconelli, judulnya Message Spirituality. Dalam buku itu saudara, dia menceritakan pendeta yang kehilangan iman setelah sekian lama melayani di gereja. Apa respon saudara kalau tiba-tiba saya, jemaat IPC, saya kehilangan iman. Saudara respon apa yang pertama? Gak apa-apa, jawab aja. Oh bertobatlah, langsung loh. Nggak ada tedeng aling-aling, bertobatlah Pak Melki. Apa pikiran yang lain saudara? Sedih, terima kasih Tante Winnie. Bersedih. Kalau saya mengatakan saya sudah kehilangan iman, apa respon saudara yang pertama? Kenapa semangat? Terus ke sana. Enggak, mari kita ngobrol saudara. Atau di antara saudara. Di antara pertemanan kita. Anak kita mungkin mengatakan, "Papa, kayaknya aku sudah bukan Kristen lagi deh." Apa respon saudara yang pertama? Mari kita pikirkan secara normal, manusia biasa saudara. Kaget. Why? Itu why itu. Why? Itu kan penuh penghakiman sekali Kogil. Seringkali kita orang Kristen menghakimi, kenapa sih kamu kurang berdoa ya? Kamu kurang datang ke gereja ya? Saudara, ini pendeta yang ada di sini itu ketika dia mengatakan kepada jemaat, "Jemaat, aku kehilangan iman." What's wrong? Itu dengan penuh penghakiman. What's wrong with you, Pak Pendeta? Saudara, apa yang terjadi dengan pendeta ini? Ketika dia mengatakan itu kepada jemaatnya,
Respon jemaatnya saya sangat kagum. Pak Pendeta, tolong jangan keluar dari gereja ini. Tolong Pak Pendeta, berkhotbahlah setiap minggu. Nah, Tante Fon udah begini. Berkhotbahlah setiap minggu, ceritakan kepada kami kenapa engkau kehilangan iman. Setiap minggu saudara pendeta itu bicara kepada jemaat. Setiap minggu dia menceritakan bagaimana pergumulannya, bagaimana berat beban yang dia tanggung dalam gereja. Apa yang terjadi di endingnya saudara? Dia kembali kepada Yesus. Dimulai dari apa saudara? Dari jemaatnya yang tidak menghakimi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gimana dengan hidupmu hari ini? Ketika saudara dengan suami istri, dia sudah mulai ragu dengan Tuhan. Saudara membuka ruang gak untuk dia menceritakan kenapa? Ketika Paulus ada di kota Athena, dia tidak serta-merta, kalian masuk neraka enggak? Dia datang ke sana, mendengarkan mereka di pasar, mendengarkan mereka di bait Allah, bahkan berbicara kepada siapa? Orang Epikuros dan Stoik. Mendengarkan background mereka. Artinya apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika menceritakan kerajaan Allah, kita simpan ini baik-baik. Ketika menceritakan kerajaan Allah, seharusnya tanpa penghakiman. Maka prinsip dasarnya saudara, ketika menceritakan penghakiman dasar, kerajaan Allah itu seharusnya merangkul, bukan menghakimi. Kerajaan Allah itu mengajak dan menyembuhkan, bukan memusuhi. Kerajaan Allah itu seharusnya apa? Mengasihi, bukan menyakiti. Kerajaan Allah itu memahami orang itu, bukan mengalahkan. Kan seringkali kita gitu kan, mengalahkan orang. Kerajaan Allah itu menghargai, bukan menjatuhkan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh, semua ini akan rusak jika kita orang percaya hari ini merasa eksklusif, superior, yang akhirnya melahirkan penghakiman. Yang kedua saudara, poin yang kedua, iman Kristen itu berdialog. Bagaimana caranya saudara? Ketika Paulus ada di kota Athena, ketika dia melihat ilah-ilah di kota Athena, apa yang dia lakukan pertama? Dia pergi ke rumah ibadah. Orang Yahudi bertukar pikiran. Kalau kita bawa ke dalam dunia modern kita hari ini, kira-kira begini saudara. Paulus ketika melihat itu, maka dia datang ke gereja, bertukar pikiran dengan majelis, bertukar pikiran dengan jemaat, bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada dalam gereja. Lalu kemudian dia pergi ke pasar, ngobrol dengan apa? Ngobrol dengan orang-orang yang ada di jalanan sana, yang ada di pasar. Dan dia pergi ke Areopagus, memberikan ceramah. Kalau kita pikir hari ini, dia pergi ke universitas untuk apa? Berdialog dengan para pemikir Athena. Maka saya bisa mengatakan saudara bahwa dalam konteks Paulus, ia menggunakan ceramah, ia menggunakan diskusi, bertukar pikiran sebagai cara dialog iman kepada dunia. Cara berdialog iman kepada dunia. Tapi bagaimana kita orang percaya hari ini berdialog? Mendialogkan iman atau Injil kepada dunia hari ini. Apalagi kalau saudara merasa diri introvert. Ada yang introvert di sini. Hako Daniel introvert. Sebentar. Ada yang merasa introvert gak saudara? Aduh kayaknya ini bukan punyaku ini. Harusnya kan yang berdialog itu adalah orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang suka ngobrol, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran baik lalu menceritakan tentang iman. Tapi bagaimana kita orang Kristen hari ini mendialogkan iman kita kepada dunia? Bagi Paulus, dia adalah seorang pemikir dan seorang yang suka bicara. Maka caranya adalah berdiskusi, bertukar pikiran, memberikan ceramah. Bagaimana dengan aku yang introvert? Saudara, ada yang pakai Medicare gak?
Ada yang pakai Medicare? Ada ya. Setiap 6 bulan saudara cek darah kan. Mau lihat kadar kolesterolnya setinggi apa kan. Pakai apa? Medicare. Saudara, di setiap negara yang founding fathers-nya adalah orang Kristen, orang percaya pada zaman dulu, jaminan kesehatan ini terjamin. Australia, kenapa Tante Fona? Ada apa? Negara-negara yang founding fathers-nya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jaminan kesehatan, jaminan sosial itu terjamin. Kenapa? Itu adalah cara orang percaya zaman dulu memperhatikan orang susah. Dan itu dipraktekkan di dalam negara. Hanya saja saudara, ketika kita sampai ke zaman kita hari ini, nama Tuhan itu dirubahkan, tidak lagi dimasukkan. Tapi prakteknya sedang didialogkan. Artinya negara-negara seperti ini mendialogkan iman kepada siapa? Kepada siapapun yang ada di negara ini. Bagaimana dengan kita hari ini sebagai orang percaya? Bagaimana cara kita mendialogkan iman kita? Paulus mendialogkan iman dengan berceramah. Negara mendialogkan prinsip-prinsip iman yang dibangun zaman dahulu kala dengan memberikan jaminan sosial. Bagaimana dengan kita hari ini? Siapa yang introvert, yang ekstrovert di sini? Bagi saudara yang introvert, be an extrovert. Susah nggak jadi ekstrovert? Untuk orang introvert. Susah. Siapa yang suka diam-diam di sini sih? Yang pasti bukan saya, saudara. Tapi be an extrovert dalam hal apa? Saudara, kalau saudara yang extrovert, extrovert double, orang percaya harus extrovert, berkata-kata tentang kabar baik. Bagi saudara yang introvert, saudara harus extrovert dalam perbuatan-perbuatan baik. Temukan perbuatan baik apa? Bagi saudara yang introvert, saudara harus extrovert, menyatakan Christian value di dalam segala hal, di dalam segala aspek hidup. Itu prinsip yang kedua yang Paulus berikan kepada kita. Prinsip yang ketiga, saudara, ini mungkin sedikit provokatif, tapi saya katakan, iman Kristen itu adalah alternatif. Bagaimana kita lihat ide alternatif, saudara? Kita harus pahami, saudara, bahwa sebelum Injil itu datang, setiap orang memiliki background kepercayaan masing-masing. Siapa yang tiba-tiba waktu Injil diberitakan kepadanya, dia tidak punya background. Semua orang punya background, sekalipun tidak berkaitan dengan agama. Dan kepercayaan itu telah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan itu terjadi di kota Athena. Ketika Paulus datang, bukan dia datang dengan tong kosong di sana. Mereka sudah punya background. Tetapi sekalipun mereka nyaman dan aman, namun ada kekosongan di sana. Maka karena ada kekosongan di sana, maka pesan-pesan Paulus dengan menggunakan konteks mereka menjadi alternatif jawaban bagi kota Athena. Ketika mereka tidak tahu siapa itu Allah yang tidak dikenal, maka Paulus menyampaikan kepada mereka, ini loh Allah yang kalian katakan tidak dikenal. Ini loh Allah yang kalian tidak kenal itu, yaitu Yesus Kristus. Ini loh Allah yang kalian selama ini ada mezbahnya di sana. Kalian tidak kenal namanya, oleh karenanya kita ada, oleh karenanya kita bergerak, oleh karenanya kita hidup hari ini. Ini loh Allah itu, dan Allah itu adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Itu artinya apa, saudara? Alternatif. Iman Kristen adalah alternatif jawaban
ketika dunia tidak lagi bisa memberikan jawaban. Amin. Kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah alternatif ketika dunia ini tidak bisa memberikan jawaban kepada kita hari ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang dimainkan di dalam post-truth, saudara. Ketika saya datang sebagai alternatif, datanglah menyentuh mereka di emosi dan perasaan. Berikan kepada mereka rasa aman dan rasa nyaman di dalam kekristenan itu. Saya ketemu dengan satu anak muda, saudara, di gereja kita. Dia bukan orang percaya. Saya setiap minggu ketemu dia. Dan kenapa dia rasa aman di sini? Karena orang-orang di sini tidak nge-push dia, tidak menghakimi dia, mendialogkan iman kepada dia. Dan dia rasa, oh kayak rumah ya. Kok gereja ini, kok komunitas ini kayak rumah. Dan saya bersyukur sekali, saudara. 3 minggu terakhir ini, dia aktif ikut kedup. Kenapa? Karena ada ruang yang kita berikan kepada dia. Untuk menemukan dirinya, untuk menemukan jawaban yang dia cari. Dan itulah cara post-truth, saudara. Memberikan jawaban kepada orang-orang yang seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam post-truth era ini, iman Kristen harus menjadi jawaban yang memberikan rasa kenyamanan. Saudara hadir di sana itu nyaman enggak? Jangan-jangan ketika kita hadir di satu komunitas, tiba-tiba komunitas itu bubar, saudara. Bisa-bisa ada yang salah dengan saudara. Atau jangan-jangan ketika saudara datang, tiba-tiba mereka lagi ngobrol asik-asik tadi di sini, tiba-tiba saudara datang, saudara mereka diam semuanya, jangan-jangan ada yang salah dengan saudara. Iman Kristen itu harus menjadi ruang untuk nyaman, rasa aman. Ruang untuk mendengar. Kebanyakan kita orang percaya itu, kita susah mendengar, saudara. Kita lebih banyak, nah. Semuanya kita kasih tahu. Sama juga dengan di keluarga, bukan? Apalagi kalau kita udah punya anak, saudara. Bagi yang punya anak akan merasakan pergumulan ini. Ketika anak kita mulai nanya sana, nanya sini. Saudara, ingat, iman kita itu iman yang memberikan ruang untuk mendengar tanpa penghakiman. Tempat untuk berdialog, menunjukkan keindahan daripada Yesus. Saudara, ini adalah hidup kita. Maka bawa ini 3 ke rumah hari ini. Pertama, saudara, apa? Iman Kristen itu adalah iman tanpa penghakiman. Yang kedua, iman Kristen itu adalah iman yang berdialog. Dan yang ketiga, iman kita adalah iman yang memberikan alternatif bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon berbicaralah kepada kami dan tolong kami untuk membawa pesan ini ke dalam dunia di mana kami ada hari ini. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk mendengar, membuka telinga, membuka ruang bagi setiap orang yang bertanya. Membuka ruang untuk setiap orang yang susah. Bahkan memberikan alternatif yang terbaik kepada mereka di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.